Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat, Bu. Oke, sebelum memulai mata pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketuanya untuk dipimpin. Baik teman-teman, untuk mengawali belajar kita hari ini, berdoa untuk kepada masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, pada pertemuan siang ini saya akan menyampaikan materi pelajaran IPS dengan judul interaksi sosial. Sebelumnya kita absen terlebih dahulu. Ya, Bu. Muhammad Dhani Firmansyah, Hadir, Bu. Nur Hayati, Hadir, Bu. Nur Latifah. Hadir, Bu. Oke. Di sini kita akan awali dengan pembelajaran interaksi sosial. Yang pertama yaitu pengertian. Yang kedua, syarat terjadinya interaksi sosial. Yang ketiga, faktor berlangsungnya proses interaksi sosial. Yang keempat, ciri interaksi sosial. Dan yang kelima, jenis dan aturan interaksi sosial. Untuk yang keenam, bentuk dari interaksi sosial. Sebelumnya ada yang tahu apa itu pengertian interaksi sosial? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, interaksi sosial adalah hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Oke, apa pembelajaran kita pada siang hari ini termasuk interaksi sosial? Bisa jadi, Bu. Ya, karena terjadi antara individu ibu sendiri dan kalian kelompok, yaitu hubungan antara individu dengan kelompok. Di dalam interaksi sosial itu, hubungan itu terjadi dilakukan secara timbal balik. Jadi ada feedback. Jika ibu mengajak kalian belajar, kalian merespon. Jika ibu mengajak kalian bermain, kalian juga ikut bermain. Dengan demikian, interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antar manusia lain, baik individu maupun kelompok. Nah, untuk syarat terjadinya interaksi sosial itu ada dua, yaitu kontak dan komunikasi. Tanpa adanya dua syarat itu, interaksi sosial tidak akan terjadi. Melalui kontak dan komunikasi, seseorang akan memberikan tafsiran pada perilaku orang lain atau perasaan-perasaan yang ingin disimpulkan kepada orang lain. Kontak sosial ini dapat berarti hubungan masing-masing pihak tidak hanya secara langsung bersentuhan secara fisik, tetapi juga bisa tanpa hubungan secara fisik. Misalnya, surat menyurat itu masuk ke dalam contoh kontak sosial. Apakah telepon dan SMS termasuk kontak sosial juga? Iya, Bu. Ya, oke. Jadi sudah paham ya rata-rata?
Iya Bu. Nah, dengan demikian hubungan fisik bukan berarti syarat utama terjadinya interaksi sosial. Tidak harus bersentuhan fisik, bisa juga melalui virtual. Contohnya itu ya, itu tadi surat menyurat, teleponan, melalui media yaitu telepon itu sendiri. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun melalui alat bantu agar orang lain memberikan tanggapan atau respon. Nah, untuk yang ketiga yaitu faktor berlangsungnya proses interaksi sosial. Faktor-faktor yang mendukung berlangsungnya suatu proses interaksi sosial itu terbagi menjadi 3. Ibu Agus terlebih dahulu ya. Ya. Oke. Yang pertama itu faktor imitasi. Yang kedua faktor sugesti. Untuk yang ketiga faktor identifikasi. Yang keempat faktor simpati. Oke, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu faktor imitasi. Faktor imitasi adalah suatu proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya, waktu kalian kecil, kalian kan pernah lihat ibu kalian memasak di dapur. Iya Bu. Lalu kalian mencontoh dengan bermain masak-masakan, itu termasuk salah satu contoh faktor imitasi. Untuk yang kedua, faktor sugesti. Faktor sugesti yaitu pengaruh yang dapat menggerakkan hati seseorang. Contohnya, pasien yang berobat ke dokter. Pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan disebabkan karena adanya simpati dari dokter. Jadi dokter itu mendorong seseorang untuk ayo kamu bisa sembuh gitu. Jadi di dalam diri kita tuh ada keyakinan untuk sembuh juga. Oh, berarti kayak gini ya Bu, kayak dia tuh dikasih semangat, jadi biar percaya kalau dia punya penyakit itu bisa sembuh gitu. Iya, itu termasuk salah satu contoh faktor sugesti. Untuk yang ketiga yaitu faktor identifikasi, yaitu kecenderungan atau keinginan dalam sisi diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, anak laki-laki mengidolakan pemain sepak bola, contohnya Cristiano Ronaldo, sehingga dia mencontoh tingkah laku idola yang ia lakukan. Maksud? Gimana sih Bu? Kok belum paham? Jadi kita tuh kayak meniru apa yang Cristiano Ronaldo lakukan, seperti kayak gaya berpakaian, gaya rambut, atau perilaku baik yang bisa diterapkan di masyarakat. Yang intinya perilaku baik ya. Iya Bu. Oke. Yang keempat yaitu faktor simpati. Faktor simpati adalah kemampuan untuk merasakan diri seseolah dalam keadaan orang lain, atau ikut merasakan apa yang dilakukan atau diderita orang lain. Contohnya, pada saat tetangga kita mendapatkan musibah, kita turut sedih atau turut merasakan apa yang tetangga kita rasakan. Itu termasuk salah satu contoh faktor simpati. Ada yang ditanyakan? Berarti kayak ada orang meninggal gitu Bu, terus kan yang meninggal tetangga kita, harus kita bertaksiah, itu berarti termasuk simpati ya Bu? Iya, betul sekali, karena kita ikut merasakan kesedihan yang diderita tetangga kita tersebut. Nah, untuk yang keempat, kita akan mempelajari ciri interaksi sosial. Ibu Agus ya, udah ditulis kan? Sudah Bu. Oke. Yang keempat itu ciri interaksi sosial. Ciri interaksi sosial, tidak semua tindakan yang dilakukan manusia itu termasuk ciri interaksi sosial ya. Maaf. Suatu tindakan manusia dapat dikatakan sebagai interaksi sosial jika dia memenuhi syarat: 1.
jumlah pelaku lebih dari 1 orang, bisa 2 orang atau lebih, ya kayak yang seperti kita lakukan ini. Iya Bu. Yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Jadi saya memberikan stimulus, kalian memberikan respon kepada saya. Yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang telah disepakati. Dan yang keempat, adanya suatu tujuan tertentu. Yang kita seperti yang kita lakukan ini kan pembelajaran kita ada tujuannya ya, untuk kalian memahami materi interaksi sosial. Nah, untuk materi yang kelima itu yaitu jenis dan aturan interaksi sosial. Jenis dan aturan interaksi sosial. Jenis dan aturan interaksi sosial itu terbagi menjadi 3, yaitu aturan mengenai ruang. Seperti kita sedang melakukan pembelajaran ini di rumah karena adanya pandemi ya. Iya Bu. Untuk yang kedua, aturan mengenai waktu. Waktu yang dilakukan kapan? Interaksi yang kita lakukan ini kapan? Contohnya interaksi terdahulu atau sekarang. Mohon dikoreksi jika Ibu ada salah ya. Iya Bu. Aturan yang untuk yang ketiga yaitu aturan gerak dan sikap tubuh. Jadi kita kayak bisa menggunakan bahasa tubuh. Contohnya mengucingkan mata, mengangkat bahu, itu termasuk salah satu contoh aturan mengenai gerak dan sikap tubuh. Oh berarti kayak kita kayak nggak tahu atau mungkin kan biasanya geraknya baku ya Bu ya? Iya, atau contohnya menggelengkan kepala. Sudah paham atau belum anak-anak? Belum, itu juga termasuk salah satu aturan mengenai gerak dan sikap tubuh. Oke Bu. Untuk yang keenam itu bentuk-bentuk interaksi sosial. Udah capek ya? Iya Bu. Belum. Untuk yang enam, kita mempelajari bentuk interaksi sosial seperti yang sudah Ibu tulis. Interaksi sosial itu terbagi menjadi 2, yaitu proses interaksi sosial asosiatif dan proses interaksi sosial disosiatif. Proses interaksi sosial asosiatif yaitu proses yang terjadi apabila seseorang atau kelompok orang melakukan interaksi yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Itu maksudnya gimana Bu? Intinya proses asosiatif itu kayak kita tuh berbuat baik. Oh, kayak Baik, bagi. pandangan kita tuh baik terhadap proses ini. Ya, nanti contohnya Ibu beritahu ya. Ya, Bu. Nah, untuk disosiatif tuh kebalikannya. Dia tuh kayak pertentangannya gitu. Ya. Nah, proses asosiatif itu terbagi menjadi 4, yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Nah, kerjasama itu suatu usaha bersama antar orang atau perorangan ataupun kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Contohnya gotong royong. Kerjasama contohnya gotong royong. Ada yang bisa memberikan contoh lagi? Kayak Kerja kelompok, Iya. itu bisa. Nah, bentuk kerjasama itu terbagi menjadi 1, kerukunan, 2, bargaining, 3, kooptasi, 4, koalisi, dan kelima, joint venture. Untuk yang kedua, akomodasi, yaitu suatu proses untuk menuju pada usaha-usaha untuk meredakan suatu pertentangan. Meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha untuk mencapai kestabilan. Akomodasi adalah suatu cara menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Dalam pelaksanaannya memiliki berbagai bentuk, yaitu koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, dan adjudikasi. Ya, contohnya itu penyelesaian PHK karyawan itu, dan toleransi kehidupan beragama. Untuk yang ketiga yaitu asimilasi, yaitu cara pandang, bersikap, atau bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan pikiran dan tindakan. Proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa cara, yaitu toleransi, menghargai pendapat orang lain, dan menghargai kebudayaannya, serta persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Contohnya di Pekalongan, itu orang yang beretnis Tionghoa itu
dan Arab menggunakan bahasa Jawa sebagai identitas sosial mereka. Jadi disesuaikan dengan tempat mereka tinggal. Nah, untuk yang keempat, akulturasi, yaitu penerimaan segala unsur-unsur baru menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur lama. Contohnya Masjid Kudus itu mencerminkan interaksi sosial antara Jawa, Hindu, dan Islam. Jika kalian melihat gambarnya, nanti akan paham. Nanti Ibu akan beri contoh gambarnya ya. Untuk yang kedua yaitu proses disosiatif. Nah, disosiatif ini kebalikannya dari tadi asosiatif. Disosiatif itu proses terjadi apabila seseorang atau kelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan meregangkan solidaritas kelompok. Contohnya kompetisi, satu kompetisi atau persaingan. Suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang tertentu. Duduknya tidak. Contohnya mencari gelar juara, kesuksesan, sebuah piala dan hadiah. Contohnya pertandingan sepak bola. Ada yang bisa memberikan contoh lagi? Contoh kompetisi atau persaingan? Ya kayak gitu Bu, kayak pertandingan voli kan. Iya. Itu tadinya kan biasanya pertandingan voli kayak di desa, namanya di desa kan tetanggaan. Iya. Dia bersahabat, tapi kalau di pertandingan dia tetap pertandingan. Iya. Iya, bisa jadi. Oke. Banyak sekali contohnya. Ya, salah satunya itu contohnya pertandingan sepak bola. Nah, dalam pelaksanaannya persaingan memiliki beberapa bidang, yaitu bisa jadi dari persaingan ekonomi, kayak dari warung satu ke warung lain dia melakukan persaingan, itu termasuk persaingan. Dan proses disosiatif contohnya kebudayaan, kedudukan, kekuasaan, itu termasuk contoh pelaksanaan persaingan. Untuk yang kedua itu kontravensi atau sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu, yang ditandai oleh adanya gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri sendiri dan perasaan tidak suka yang disembunyikan. Contohnya, ada ketua OSIS yang akan merencanakan suatu kegiatan, namun kelas kalian tuh tidak setuju dengan adanya kegiatan tersebut, sehingga berkembang rasa tidak suka dalam diri kalian, nggak suka nih sama ketua OSIS ini gitu. Namun masih disembunyikan. Nah, itu salah satu contoh dari kontravensi. Bisa dipahami? Bisa Bu. Oke. Untuk yang terakhir yaitu pertentangan atau konflik, yaitu suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan kekerasan. Nah, konflik ini terjadi jika kedua belah pihak berusaha saling menggagalkan tujuannya masing-masing. Penyebab konflik itu ada banyak hal ya, contohnya perbedaan individu dengan individu. Perbedaan pendapat itu termasuk penyebab timbulnya konflik. Perbedaan kebudayaan, kepentingan dan perubahan sosial. Oke, materi sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Tidak Bu. Cukup. Berarti sudah bisa dipahami ya antara keenam jenis pokok materi interaksi sosial ini? Insya Allah bisa Bu. Oke, kalau sudah bisa, Ibu cukupkan untuk materi pertemuan pada hari ini. Jika tidak ada yang ditanyakan, Tidak Bu. Oke, Ibu akhiri materi pada siang hari ini dengan mengucap lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.